Baik. Nah, lanjut Prof. Jadi 19 Pak Rai bersama dengan pasukan doa di dalam Ole. Kemudian bagaimana apa yang terjadi sesudah itu tanggal 20 yang menjadi puncaknya ini bagaimana Prof? Ya. Setelah ramai-ramai sembahyang di Pulau dalam Ole, pasti mata-mata tahulah, dilaporkanlah ke Belanda. Pagi-pagi benar tanggal 20 November 1946, Pak Rai belum ngopi, belum ngapain, datang terus Pak Rai ini ada Belanda yang mengurung desa Mardo. Oh, okay. Pasti datangnya dari mata-mata lah itu. Kok tahu di sana? Pak Rai orangnya memang tenang, lalu memutuskan untuk tidak lari dari tempatnya menginap di Banjarole. Kalau beliau lari, pertama rakyat di sana akan dihabisi oleh Belanda. Tua, muda, laki, perempuan dihabisi. Pengalaman perang selama itu. Rumah akan diratakan dengan tanah, dibakar pasti. Ya, Pak Rai tidak ingin rakyatnya yang tidak berdosa menjadi korban. Ya. Pak Rai akhirnya memutuskan dengan anak buahnya, ayo kita melawan Belanda. Perang terbuka di alam terbuka. Oke. Pak Rai menyeberang sekarang disebut sebagai Taman Jaya Nusamarana. Dulu itu sawah, sedang ada pohon jagung. Konturnya agak meninggi ke utara. Ya, Pak Rai mengambil posisi di sana, di bagian utara, lebih tinggi dari Belanda yang ada di bawah. Jadi Pak Rai menunggu saja Belanda maju pelan-pelan. Perintahnya tidak ada yang boleh menembak sebelum saya berikan komando. Oh, semuanya taat. Karena Pak Rai memang dihormati oleh semua anak buah. Karena itu pinter, kaya, berkorban, jago silat, semua kelebihan pemimpin di ahli strategi pula. Ya. Lalu, setelah jarak tembaknya tercapai, Pak Rai bilang tembak. Pistolnya melengking, lalu terjadi pertempuran. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Belanda kalah. Kalah karena Pak Rai di posisi lebih tinggi, sama ada di Gunung Agung, tembaki, kalah. Belanda tahu akhirnya, di sini posisinya Pak Ngurah Rai dan semua pasukannya. Diundanglah semua pasukan Belanda yang ada di Bali. Pesawat juga diminta datang, ditembaki dari atas. Tembaki dari samping, dari depan. Oh, dikepung ya? Dikepung sudah. Sedemikian rupa. Ya, dikepung. Ya, Pak Rai tetap aja bertahan sampai sore itu. Sampai sore. Suatu saat akhirnya Pak Sugiyanyar, teman sejawatnya Pak Rai, yang semuanya dulu anggota peta, yang latihan di Gianyar di mana-mana. Terus gugur? Kena. Gugur. Aduh, coba bayangkan. Teman baik, diajak melarat, naik Gunung Agung, makan, tidak makan sama-sama. Itulah Pak Rai lagi menyatakan puputan. Puputan. Semua anak banyak teriak, ya puputan. Lalu terus berdiri mulai, pasukannya udah jengah dah, tembak orang Belanda. Orang dari atas ada pesawat, dari samping ada, depan ada. Gugurlah beliau satu persatu. Yang masih
belum meninggal waktu itu, Pak Wagimin. Waktu Belanda mendekat terus, masih hidup Pak Wagimin. Kalau HAM-nya muncul kan dibantu Palang Merah apa? Tidak, malah disiksa. Itu kejamnya Belanda waktu itu. Sampai akhirnya semuanya gugur. Ya. Yang tercatat ada berapa, Prof? Ya. Pasukan yang gugur di peristiwa itu? 96 orang. Termasuk Pak Rai. Pak Rai. Oke. Gugur semuanya. Ya lalu kan keluarganya datang, keluarganya datang. Lalu Pak Rai dibawa jasanya ke Masjid Uang Aye sekarang. Jasanya dibawa ke Carangsari. Dalam perjalanan tidak mulus juga, sudah jadi jasad, diganggu juga. Jadi Oleh itu, Belanda ini? Oleh antek-antek Belanda. Antek Belanda. Jadi istrinya datang, lalu pasti ya menangis lah ya, sedih. Pamitan sekali, yang datang sudah jadi jasad. Sedang hamil. Putra keduanya masih harus digendong. Putra pertamanya harus masih dipegang. Istrinya cantik katanya. Bekas penari Arjo di Gianyar, namanya Desa Pedukari. Cantik lah. Sehingga akhirnya di Plebon di Carangsari. Nah, Prof, kalau kita melihat dari sisi human-nya, sisi kemanusiaannya si Pak Rai ini, apa yang bisa kita ambil? Nilai spirit human apa yang bisa kita jadi contoh lah, bisa menjadi membekali kita kemudian berhidup berbangsa dan bernegara kemudian ini, Prof? Iya. Ya, keteladannya ya dalam bidang persahabatan, kemanusiaan, kebangsaan, kesetiaan pada bangsa negaranya, teman-temannya. Jadi itulah yang mendorong saya menulis buku tentang Pak Rai. Karena di masa depan saya memprediksi generasi muda yang sekarang hidup dijejali oleh berbagai informasi, ya, yang menimbulkan banyak harapan-harapan, menimbulkan banyak kepentingan pribadi. Ada HAM, demokrasi, kebebasan, karena pengaruh eksternalitas. Boleh-boleh saja, itu sudah perkembangan zaman. Tapi mereka tidak boleh lupa kepada sejarah bangsanya yang dibangun dengan berdarah-darah, memberi kepada bangsanya, berkorban untuk bangsanya, mementingkan bangsa di atas kepentingan golongan, kelompok, keluarga. Sekarang apa yang diberikan kepada bangsa ini? Tidak ada. Jadi pegawai dapat gaji. Dulu jadi tentara membawa kekayaannya ikut justru memberi kepada bangsanya. Nah inilah yang harus diteladani oleh generasi sekarang. Yakni berupa warisan-warisan yang diwariskan oleh generasi pendiri bangsa. Apa warisannya? Disebut dengan 4 konsensus nasional. Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini tidak boleh berubah ini. Kalau ini warisan pusaka dirubah oleh generasi muda yang tidak ikut dalam perang kemerdekaan, ya hancur negara ini. Jadi masa depannya dibuat berdasarkan masa lalu yang eksis selama ini. Jadi jangan sampai merefleksikan masa depan tanpa paham masa lalu bangsa yang memang dibangun dengan berdarah-darah. Tidak banyak bangsa di dunia yang membangun kemerdekaannya dengan perang. Hanya Indonesia, Asia Tenggara, Vietnam Timur Jauh, Aljazair di Afrika Utara. Perang besar.
Indonesia mengalahkan Inggris, Belanda, Vietnam mengalahkan Prancis, Amerika Serikat, Aljazair mengalahkan Prancis. Begitu hebatnya, sehingga ini harus selalu dikenang. Makanya diperingati terus tiap tanggal 20 November. Diperingati oleh Pemda Bali. Agar apa? Sebagai cermin refleksi dari Pak Rai, keteladannya dalam memimpin perang. Dikagumi oleh tentara karena memimpin perang di depan. Banyak memimpin perang di tengah atau di belakang. Pak Rai memimpin perang di depan. Pemimpin betul-betul Memimpin di depan. Ikut dan saya. hadir. Komando baru nembak. Ini tidak boleh diambil. Itu semuanya diikuti. Mengorbankan keluarga, mengorbankan kerajaan, kekayaan. Jadi inilah berbagai keteladanan yang harus diketahui oleh generasi yang akan datang. Itu. Baik, Prof. Wayan Windia, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran, terutama bagi anak-anak muda ini, anak-anak Bali ini, bahwa memang konsensus, 4 konsensus, kemudian perjuangan dari pahlawan kita, semangatnya tetap harus kita jaga untuk menjaga kesatuan negara yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Salam sehat, Nggih, Prof. Salam sehat. Terima kasih, Mas. banget atas waktunya. Rahayu. Rahayu. Baik, saudara, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan menjumpai salah satu keluarga atau keturunan dari Bapak Rai, pahlawan kita I Gusti Ngurah Rai, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana kehidupan atau pandangan dari keluarga terhadap tokoh sosok dari seorang ayah yang bernama I Gusti Ngurah Rai. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.